Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para jajaran Dewan Juri, yang kami hormati Panitia Himepa Unigoro, dan yang kami banggakan seluruh peserta LKTI Himepa Unigoro. Perkenalkan, nama saya Kaila Alfandriani dan rekan saya Muhammad Isran Fauzi. dan kami dari tim LKTI SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. All can be excellent. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah pemanfaatan teknologi pirolisis asap cair dari limbah sekam padi menjadi biopestisida insektisida sebagai solusi ketahanan pangan dan pemberantasan hama pertanian di Bojonegoro. Baik, seperti yang kita ketahui, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Timur dengan produksinya mencapai 617.000 ton per 97.882 hektarnya, di mana per hektarnya menghasilkan 6,3 ton padi. Namun, produksi ini juga menghasilkan limbah sekam padi yang sangat melimpah, sejumlah 1,76 ton per hektar. Dan masyarakat awam sering memanfaatkan limbah sekam padi hanya sebagai bahan bakar pawon, pakan ternak, dan seringkali belum dimanfaatkan secara optimal atau dibuang begitu saja. Dari permasalahan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana cara mengolah limbah sekam padi di masyarakat secara ramah lingkungan. Yang kedua, bagaimana cara menambah nilai ekonomis dari limbah sekam padi. Dan yang terakhir, bagaimana limbah sekam padi membantu pertanian yang ada di Bojonegoro. Dan solusi yang kami tawarkan adalah penggunaan teknologi pirolisis yang dapat mengubah limbah sekam padi menjadi asap cair. Dan asap cair tersebut akan diubah kembali menjadi biopestisida insektisida. Sekarang saya akan menjelaskan rincian alat dan bahan untuk membuat alat pirolisis. Yang pertama, kaleng bekas sejumlah 2 pieces dengan ukuran yang berbeda. Yang kedua, pipa besi sepanjang 45,5 cm. Yang ketiga, sekat kawat diameter 16 cm. Yang keempat, sekrup 21 pieces. Yang kelima, plat besi 1 pieces. Yang keenam, engsel kupu-kupu 2 inch sebanyak 2 pieces. Dan yang terakhir, air dingin 225 ml serta sekam padi 1 kg. Dan alat yang dibutuhkan ialah nipper, obeng, gerindra, dan las. Berikut adalah tabel rincian biaya bahan untuk pembuatan alat pirolisis sekam padi. Selanjutnya kita akan ke Kak Yusron. Baik, terima kasih Kak Alvan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan alat pirolisis sekam padinya. Yang pertama, tentunya kita akan siapkan alat dan bahannya. Dan yang kedua, kita harus mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada di alat pirolisisnya. Yang pertama itu ada tabung reaktor yang berisi tempat pembakaran di sini dan tempat pembuangan abu sekam padinya di sini. Yang kedua, itu ada pipa penyalur dari tabung reaktor ke tabung kondensator. Dan yang ketiga, ada tabung kondensatornya. Dan yang kelima, ada corong untuk mengeluarkan hasil asap cairnya. Nah, kita masuk lagi. Yang pertama, kita akan membuat tabung reaktor terlebih dahulu. Pertama kita lubangi, ini bisa memakai kaleng dari biskuit seperti itu, yang akan dilubangi atasnya untuk tempat menaruh sekam padinya, dan diantaranya diberi sekat penyekat dari kawat, dan di bawahnya akan menjadi tempat pembuangan abu sekam padinya. Lalu kita akan membolongi atasnya, melubangi atas dari tabung reaktornya dan disambung melalui pipa besi yang dibengkokkan 90 derajat sepanjang 24,5 cm yang akan dihubungkan ke pipa kondensator untuk terjadinya proses kondensasi merubah gas
gas hasil sekam padi menjadi asap cair. Lalu di sini akan diisi oleh air dingin, oleh karena itu dilubangi dan diberi ruang. Lalu dari pipa akan dibuat corong untuk keluarnya asap cair seperti itu. Dan jangan lupa untuk diberi cat warna hitam untuk membantu menaikkan suhu dan mempercantik alat kalian. Terima kasih. Baik, kita sekarang sudah di luar, berarti saatnya kita melakukan pengujian terhadap alatnya dan juga cara kerja dari alat pirolisis sekam padi. Nah, kita akan masuk ke cara kerja dari alatnya. Sebelum kita memasukkan sekam padinya, kita terlebih dahulu isi tabung kondensator menggunakan air. Bisa air biasa maupun air dingin. Hanya 3/4 bagian saja yang diisi. Oke, sudah cukup. Lalu kita buka penutupnya, lalu kita masukkan sekam padinya ke dalam tabung pembakaran. Oke, setelah sudah dimasukkan, kita akan tambahkan bahan bakarnya, bisa menggunakan bensin, bisa menggunakan minyak tanah. Sudah kita tambahkan, lalu kita langsung saja sulut dengan api. Apinya sudah membara, langsung kita tutup saja. Baik, sambil menunggu hasilnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari alat pirolisisnya. Jadi caranya adalah hasil pembakaran dari sekam padi itu akan menghasilkan gas. Nah, gas asap tersebut akan dialirkan dari tabung reaktor, tabung pembakaran, menuju pipa yang bisa dilihat di atas ini, menuju ke tabung kondensator. Seperti namanya, tabung kondensator itu diambil dari kata kondensasi, yaitu pengembunan, berarti gas dari asap cair sekam padi yang tabung pembakaran akan diubah menjadi asap cair melalui tabung kondensator ini. Dan dari tabung kondensator akan dihubungkan keluar melalui corong. Nah, dari corong inilah akan keluar asap cair sekam padi tersebut yang akan ditampung, bisa menggunakan wadah. Jadi setelah menunggu beberapa menit, inilah hasil asap cair dari sekam padinya yang akan kita gunakan menjadi biopestisida insektisida. Asap cair dari proses pirolisis sekam padi menghasilkan kandungan fenol sebesar 1,29%. Aplikasi asap cair 3% di pertanian mampu menekan aktivitas makan dan menghambat perkembangan larva. Sehingga asap cair sekam padi yang mengandung senyawa fenol mampu menekan populasi hama wereng. Karena senyawa fenol dapat membatasi pemanfaatan makanan secara fisik maupun kimiawi. Baunya yang sangat menyengat tidak disukai oleh serangga, sehingga dapat mengusir keberadaannya. Selain itu, dengan biopestisida asap cair pirolisis, sekam padi dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pestisida sintetis, menghemat biaya produksi pertanian, dan menghindari resiko kerusakan lingkungan. Dan alat pirolisis sendiri memakai bahan-bahan bekas yang ergonomis tersedia banyak di sekitar kita. Secara tidak langsung, pembuatan alat ini juga mengurangi limbah barang bekas yang ada di masyarakat. Kak Yusron. Tak terasa video presentasi kali ini sudah berakhir. Semoga dengan adanya video presentasi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua dan membawa kemajuan untuk Bojonegoro dan Indonesia. Sebelum saya akhiri presentasi ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah pantun. Pisau diasah buat bertani, Cakep. pisau dibawa pergi ke ladang.
Cakep. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa menjadi pemenang. Wabillahi taufik walhidayah. Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.